Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Ari Ahmad Arman. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang cloud computing. Jangan sampai Anda tidak tahu persis apa sebetulnya cloud computing. Mari kita mulai. Berbicara tentang cloud computing, tidak dapat dipisahkan dari sebuah pendapat dari Bapak John McCarthy. Pendapat ini sangat menarik karena dikemukakan di tahun 1961, di mana komputer masih tahap awal dalam penggunaannya, terutama di lingkungan bisnis, dan masih sangat terbatas di tempat-tempat tertentu, terutama di Amerika. Ya, jadi John McCarthy mengatakan bahwa layanan komputer, beliau belum menyebut cloud computing pada saat itu, tapi bahwa komputer akan menjadi sebuah utility di masa depan. Utility maksudnya seperti listrik, gas, air, menjadi layanan publik yang mudah. Kita tinggal sewa, daftar, kemudian dapat layanan tersebut. Ya, bayangkan sekali lagi tahun 1961 dan saat ini menjadi kenyataan. Hal senada juga dikemukakan oleh Leonard Kleinrock ya pada tahun 69. Pak Leonard ini adalah ilmuwan di ARPANET ya. ARPANET itu terkait dengan sejarah diciptakannya internet. Beliau mengatakan hal yang kurang lebih sama. Cloud computing memerlukan waktu yang relatif panjang sampai dapat diterima secara luas. Kalau kita telusuri kembali ya, tadi mulai awal tahun 60-an, John McCarthy mengatakan bahwa computing akan menjadi layanan publik, utility, ya, diperkuat oleh tadi Pak Leonard dari ARPANET, ya. Kemudian istilah, kalau kita bicara istilah itu tahun 96-97 ya, terutama nanti dikaitkan dengan seseorang tokoh lah ya dari Compaq Computers ya. Nah, itu juga didukung oleh tahun 70-an itu perkembangan virtualisasi yang pada awalnya tidak ditujukan untuk cloud computing, tapi pada saat itu tahun 70-an komputer masih merupakan resource yang sangat terbatas jumlahnya, relatif jarang dibanding kebutuhannya yang demikian luas. Sehingga berkembanglah virtualisasi. Bagaimana resource yang terbatas itu dapat dibagi untuk digunakan secara luas. Ya. Lalu tahun 1999 mulailah ada layanan yang mengarah pada cloud yang dimulai dengan Salesforce. Ya. Tahun 2006, nah inilah momentum mulai besarnya layanan cloud diawali oleh Amazon yang meluncurkan EC2 serta S3 ya, Simple Storage Service. Nah, ini yang menjelaskan juga sampai saat ini pembagian pangsa pasar bisnis ya untuk cloud ini masih dipegang tertingginya oleh Amazon. Karena Amazon adalah first player yang secara besar-besaran masuk ke layanan cloud ya. Nah, mulai 2013 setelah sebelumnya penuh perjuangan, mulailah cloud diterima secara luas, secara massal tanpa kekhawatiran yang berlebihan. Dan bisnisnya growing fast, luar biasa ya. Baik, kalau bicara tentang istilah cloud computing. Nah, ini menarik ini ya. Ada yang menelusuri bahwa istilah ini secara formal artinya tertulis dalam sebuah dokumen, itu yang pertama kali mengemukakan istilah ini adalah George Favaloro. Beliau adalah dari Compaq Computers ya, tahun 96. Beliau ini menyusun sebuah rencana bisnis lah kira-kira ya, produk atau bisnis. Nah, kemudian mencari sebuah istilah yang menarik. Apa nih istilahnya? Lalu terpikirlah cloud computing. Dengan catatan pada saat itu cloud computing belum pernah ada yang menyebut istilah itu ya. Jadi beliau ini diakui nih
sebagai pencetus istilah cloud computing. Yang hari ini kita kenal dengan 3 layer layanan utama ya. Applications as a service, platform as a service, serta infrastructure as a service. Ya, demikianlah ya perkembangannya dari tahun 60 awal. Kemudian ada istilah itu muncul tahun 96 ya. Lalu perlahan-lahan sampai sekarang menjadi utilitas yang diramalkan oleh John McCarthy itu ya. Sekarang bisa dikatakan aplikasi apa yang tidak tersedia di cloud? Aplikasi apa yang kita yakin tidak akan pernah ke cloud? Bisa dikatakan hampir sistem aplikasi apapun pasti berkaitan dengan cloud. Apakah itu totally cloud atau partially cloud ya. Nah, baik. Bagaimana dengan definisi formal? Banyak sumber ya yang menjelaskan, mendefinisikan apa itu cloud computing. Namun sumber-sumber formal kebanyakan mengacu pada definisinya NIST ya, National Institute of Standard and Technology. Ini lembaga standarnya Amerika ya. Nah, NIST mendefinisikan cloud computing atau komputasi awan adalah model yang memungkinkan akses jaringan dengan nyaman di mana-mana sesuai permintaan ke kumpulan bersama sumber daya komputasi. Jadi akses mudah di mana-mana dan nyaman terhadap ya kumpulan sumber daya yang dikonsentrasikan ya di satu tempat ya. Ini sesuai permintaan. Jadi ada kata-kata penting itu ya. Nah, kemudian dapat dikonfigurasi dengan mudah lebih tepatnya. Ya, yang dapat disediakan dan dirilis dengan cepat. Jadi begitu request disediakan dengan cepat sampai menjadi layanan yang dapat dipakai. Kemudian ada upaya manajemen yang minimal. Mengapa? Karena serba otomatis. Sehingga memiliki customer, user yang sangat besar pun tidak masalah. Karena digiring user friendly, semua bisa menggunakan men-set up sistem secara mandiri. Satu hal yang penting dari definisi ini, kita tidak melihat satu kata kunci bahwa cloud computing diselenggarakan oleh pihak ketiga atau pihak eksternal untuk satu pihak. Tidak ada seperti itu. Jadi binatangnya apa? Cloud computing dalam definisi itu adalah sebuah model. Tepatnya model komputasi atau model untuk menjalankan, mendeploy sistem komputasi. Jadi, berdasarkan definisi ini, cloud computing tidak selalu berupa layanan yang disediakan oleh pihak ketiga. Cloud computing adalah model komputasi tertentu, seperti yang tadi dijelaskan, yang bisa dijalankan sepenuhnya di tempat satu pihak tertentu tanpa melibatkan pihak luar. Yang penting model komputasinya memenuhi definisi ini. Ya, itulah ya kira-kira pengertian cloud computing, sehingga ada cloud yang private. Private-nya on-premise di tempat sendiri. Karena private juga bisa private yang disediakan oleh pihak lain. Ya, itu pengertian cloud computing. Nah, bagaimana cloud computing dapat menjawab kebutuhan bisnis? Ya. Karakteristik terpenting yang membedakan komputasi awan atau cloud computing dari paradigma komputasi lainnya atau yang dijalankan sepenuhnya sendiri dan tidak menggunakan model cloud. Ya, tidak sharing resources gitu ya. Nah, ini adalah kemampuan penyediaan kapasitas sesuai permintaan, akses berbasis layanan mandiri, penggabungan sumber daya, dan multi-tenancy, elastisitas cepat, layanan terukur, dan pay per use atau pay as you go, serta akses jaringan yang luas. Jadi begitu banyak ini fitur-fitur ini ya,
yang bagi bisnis adalah sesuatu yang sangat penting atau menguntungkan. Bahkan ada satu kata kunci lagi, ya, harganya cenderung lebih murah daripada kita mengelola sepenuhnya sendiri. Ya, nah ini dengan pay per use ini, pay as you go. Jadi kita hanya membayar berdasarkan kebutuhan. Sedangkan kalau kita investasi sendiri, kadang-kadang kapasitas kita berlebihan. Sehingga kita cenderung secara finansial bisa dikatakan tidak efisien atau boros. Ya, baik, ini ilustrasi ya, scalability dan static provisioning. IT adalah kunci sekarang bagi bisnis. Bisnis makin banyak transaksinya, maka beban IT akan meningkat. Ya, nah, itu. Dan semua pihak tentunya ingin bisnisnya itu dinamik dan cenderung naik terus-menerus. Konsekuensinya apa? Tentunya sistem IT dituntut fleksibel mengikuti perkembangan itu. Tapi ada kalanya perkembangannya tidak selalu positif terus, ya. Ada kalanya ada penurunan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menyediakan kapasitas, merencanakan kapasitas yang selalu cukup, mencukupi tadi kebutuhan atau beban bisnisnya, transaksi bisnisnya. Ya, satu cara kalau kita ingin menjaga kinerja supaya kinerja IT-nya tidak turun dan mengganggu bisnis adalah kita menentukan titik puncak dari bisnis atau memprediksi. Lalu kita menyediakan kapasitas IT dalam hal ini ya, yang garis putus-putus ini cukup atau melebihi sedikit dari kapasitasnya. Kapasitas maksimum dari bisnis. Ya, sehingga bisnis mau naik turun bagaimanapun kita selalu punya IT yang cukup mendukung bisnisnya itu. Tapi ini ada kelemahannya. Performance oke, performance IT oke, performance bisnis selalu terdukung, tapi efisiensi rendah. Sebagai contoh, kita lihat ya, ada titik-titik di mana ada gap delta. Transaksi sedang turun, tapi kita punya kapasitas IT yang besar. Nah, disitulah inefisiensi terjadi. Ya, cloud computing, apakah itu di-deploy di tempat kita atau disediakan oleh pihak lain, itu hal yang lain. Ya, tapi cloud computing sebagai sebuah model komputasi, sebagai sebuah platform atau teknologi, memungkinkan kita set up supaya menyediakan capacity mengikuti kebutuhan. Nah, jadi bayangkan kalau mengikuti kebutuhan dan ini disediakan oleh pihak lain. Ya, kita hanya membayar sesuai kebutuhan. Ketika kebutuhan turun, kapasitasnya turun. Bayarnya ke provider jadi lebih sedikit. Ketika naik, mengikuti. Ya, kita ada penaikan pembayaran, tapi nggak ada masalah. Karena ketika bayarnya naik, berarti bisnis kita sedang membaik. Ya, inilah yang disebut on-demand provisioning. Jadi, scalable mengikuti itu. Nah, satu lagi, ya, sebetulnya banyak ini aspek yang harus dibahas, tapi saya batasi ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, bisa memungkinkan hal seperti itu karena ada resource sharing. Satu cloud provider biasanya memiliki sumber daya komputasi yang ekstra besar dibanding yang dibutuhkan rata-rata oleh customer-nya. Ya. Nah, tapi itu dibagi-bagi, di share antar ini ya, antar customer. Antar tenan lah istilahnya, tenan 1, tenan 2, tenan 3, digabung resource-nya dengan platform tadi, virtualisasi tadi ya, sehingga tenan 1 mungkin sedang rendah permintaan komputasinya, itu automatically sebetulnya ya bisa dialihkan kekuatan komputasinya untuk tenan 2 atau 3 yang mungkin saat itu sedang meminta komputasi yang lebih besar. Nah, itulah. Itu diatur secara otomatis
Sehingga bagi siapapun menjadi efisien, termasuk bagi providernya. Itulah ya mengapa cloud computing berkembang terus dan price-nya jadi menarik. Jadi cenderung lebih murah karena ada resource sharing itu. Ya. Nah, kalau dipandang dari kacamata pricing, harga tadi cenderung lebih turun, ya. Dan yang paling menarik bagi bisnis, bagi pelanggan, itu adalah kita bisa mendapatkan skema pay as you go atau pay per use. Ya, seperti kita bayar PLN, tergantung pemakaian, ada meterannya. Nah, ini sama. Ya, ini ibarat bayar listrik. Komputasinya tinggi, bayarnya lebih mahal. Komputasinya rendah, rendah. Seperti bayar pulsa telekomunikasi. Mirip seperti itu. Itulah yang disebut utility, maksudnya adalah seperti itu. Ya, dengan pay as you go ini terutama, bisnis ini menjadi berkembang pesat. Ya. Ini arsitektur ya, pemahaman sederhana. Tentunya arsitektur high level yang disederhanakan. Di atas adalah ada front-end devices. Customer, user berhubungan dengan terminal masing-masing melalui network, internet, atau API mengakses sumber daya komputasi yang disediakan di cloud. Ya, melalui public cloud bisa, private cloud kalau ingin lebih private, performance terjaga, lebih secure dan sebagainya. Atau gabungan, hybrid. Ya, mengakses satu sistem back-end yang dikelola oleh provider. Ya, walaupun tadi dengan catatan ini memungkinkan arsitektur yang sama kita terapkan di tempat kita sendiri. Tapi kalau kita ingin mendapatkan benefit maksimum, lebih baik kita memanfaatkan pihak ketiga. Ya, nah, layanan intinya itu ada 3 kategori ya. SaaS, Software as a Service. Jadi customer, user itu tinggal menjalankan software yang disewa seolah-olah. Begitu ya, membayar penggunaan dari software tanpa install apapun. Atau platform. Kalau platform biasanya sudah ada server beserta operating systemnya, sistem database-nya, kita tinggal install aplikasi kita, setup aplikasi kita. Biasanya kalau kita punya aplikasi yang khusus, spesifik, ya, kita bisa sewa platform. Nah, kemudian satu lagi infrastructure as a service. Kita disediakan infrastruktur berupa virtual mesin. Seolah-olah kita dikasih mesin. Ya silakan mau diapakan. Mau diinstal apa di sana, operating sistemnya apa, dan sebagainya, itu terserah kita. Ya, tentunya ada kombinasi dari hal-hal lain ya di luar 3 ini sekarang yang berkembang, seperti ada IoT as a service ya, artificial intelligence as a service dan sebagainya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda semua mendapat pemahaman yang lebih jelas ya, apa itu cloud computing, sehingga lebih jelas juga bagaimana kita menarik manfaat dari teknologi tersebut. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi.